Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal 12 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang." Sahabat Kristus, apakah Anda pernah melihat tayangan adu bakat menyanyi yang tayang di televisi? Apakah itu Indonesian Idol, X Factor, Akademi Fantasi, dan sebagainya? Peserta yang dipilih untuk lolos dalam seleksi tersebut tentu yang bersuara merdu dan bisa bernyanyi dengan indah, apalagi bila ditunjang dengan penampilan yang menarik. Yang suara pas-pasan, nyanyi vals, tentu tidak akan terpilih, termasuk saya yang kalau penyanyi sangat kacau sekali. Orang dunia atau sekuler selalu memilih dan menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran fisik atau tampilan luar. Orang yang tidak memiliki kelebihan fisik secara baik tentu akan terpinggirkan. Apakah itu karena kecantikan, suara yang bagus, fisik kuat, kekayaan, atau apapun juga. Firman Tuhan mengatakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Buluh yaitu tongkat bambu. Kalau kondisi terkulai, bukankah lebih baik dipatahkan dan dibuang? Sumbu yang cuma tinggal asap, sekali tiup langsung padam. Tapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Dia akan tegakkan lagi buluh yang hampir rontok itu. Sumbu yang pudar itu pun akan dinyalakan lagi menjadi terang yang bersinar. Demikian juga dengan hidup kita. Seringkali Tuhan tidak memilih yang menurut dunia dianggap baik atau layak. Justru yang terabaikan dan dibuang oleh kebanyakan orang. Itu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Saya melihat belakangan ini di pelayanan kami, betapa Tuhan memakai orang-orang yang sepertinya tidak dihitung layak oleh dunia, tapi mereka mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang punya kesulitan secara ekonomi dan banyak tanggungan, ditinggal selingkuh oleh suami, dan keluarganya pun berantakan. Ada yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pedagang keliling, tapi mau memberi diri belajar firman Tuhan dan menjadi berkat dengan menguatkan satu dengan lainnya. Mereka memilih untuk tidak mau putus asa dengan kondisi yang dihadapi. Mereka tidak kecewa dengan Tuhan dan mau setia untuk mengikut Tuhan dengan segala kondisi. Tuhan dengan segala kebaikannya masih mau menegakkan hidup orang-orang yang dipandang oleh dunia sebelah mata. Perhatikan murid-murid Tuhan Yesus pun juga bukan orang-orang dengan latar belakang istimewa. Ada yang nelayan gagal seperti Petrus, ada penarik pajak yang tidak disukai banyak orang, atau seorang perempuan berzina macam Maria yang bersedia mengikut Tuhan Yesus. Bukankah mereka orang-orang yang terpinggirkan, yang sebenarnya tidak layak untuk melakukan pekerjaan rohani, tapi Tuhan mau pakai mereka. Sahabat Kristus, Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang Anda dan saya di masa lalu. Selama kita mau menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, percayalah, Dia akan sanggup menegakkan dan memulihkan hidup kita. Saya mau dipakai oleh Tuhan dengan segala kondisi saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bersedia? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur betapa Engkau dengan segala kebaikan-Mu masih mau menerima kami, Tuhan. Masih mau memakai kami yang sebenarnya tidak ada apa-apanya ini, Tuhan.
masih mau menggendong kami, masih mau mengangkat kami, masih mau peduli dengan kami yang sebenarnya layak untuk dibuang dan tidak diperhatikan oleh dunia. Tapi kami ternyata berharga di hadapan Tuhan. Tapi kami ternyata istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai kami untuk menjadi pribadi yang siap untuk Tuhan bawa, untuk menyatakan rencana Tuhan, untuk menggenapkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, dan Engkau mengasihi kami. Saat ini kami akan memulai hari ini, kiranya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keajaiban Tuhan itu akan kami alami dan kami nikmati, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang tidak memandang muka, tapi Dia melihat jauh ke kedalaman hati kita. Salam dari saya, Ogi Raharjo, dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.